NBA musim 2024 sudah di ujung mata no. Kayaknya sekarang waktu yang tepat buat gue ngeprediksi apa aja yang bakal terjadi di musim depan. Gue bakal prediksi beberapa aspek dan pencapaian ya, baik itu tim maupun pribadi. Ntar pas musim 2024 berakhir, lu pada balik ke video ini ya. Terus lihat seberapa bener gue. Sama ini video santai aja ya, nggak banyak editannya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil ngopi. Nggak usah sambil dilihat juga nggak apa-apa cuy. Bohong. Dengerin suara gua aja. Yang bener. Mungkin kalian nyambi cuci mobil, apa beres-beres rumah, apalagi di tempat kerja, anggap aja kayak podcast gitu. Tapi jangan cabut ya, please. Nah, beberapa aspek tadi yang bakal gue prediksi itu ada 10. Pertama, tim yang punya regular season record terbaik. Terus, tim yang punya regular season record terburuk. Tim yang bakalan punya berita trade paling menggemparkan. MVP, scoring title, rookie of the year, defensive player of the year, most improved player, sama dua terakhir itu tim yang bakal ke final dan juga tim yang bakal menangin championship. Kalau mulai dari yang pertama, kita bahas tentang tim yang punya regular season record terbaik deh. Dan dari gua, ngelihatnya gampang. Tim yang punya rotation dan bench yang dalam atau deep ya, deep bench. Jadi kalau kita lihat, kayak Suns, itu mereka memang punya star power di starting lineup mereka. Tapi bench mereka kayak ampas cuy. Itu baru Suns ya. Mungkin ada tim-tim lain yang seperti itu. Kayak dia menangnya cuma di starting line up-nya doang gitu lah. Ditambah lagi, era load management yang kayak gini nih, pasti nanti ujung-ujungnya mereka ngeistirahatin pemain-pemain bintang mereka sebelum playoff dimulai. Dan menurut gua, tim yang masih bisa menang tanpa pemain bintang mereka main banyak, itu adalah Boston Celtics. Kalau kita lihat nih ya, starting five-nya, kayaknya susunannya bakalan Brogdon, Jaylen Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzingis bakalan main di 4 dan Rob Will bakalan main sebagai small ball center yang pos 5 ya. Nah, benchnya mereka nih punya Al Horford yang bakal ngelitnya, ditambah Peyton Pritchard dan Derrick White di bagian backcourt, sama juga mereka masih punya Luke Kornet, Oshae Brissett. Bahkan kalaupun kepepet, mereka masih punya Blake Griffin yang menurut gua masih playable. Kalau recordnya sih tebakan gua bisa tembus 60 menang dan 22 kali kalah. Itu udah lumayan sih, 60 win di regular season ya. Nah lanjut ya, kalau tadi ada yang terbaik, pastinya juga ada yang terburuk. Rekor terburuk versi gue sepertinya tuh tim yang gak ada superstar atau all-star-nya, atau masih dalam rebuilding atau selling buat dapat number 1 pick di tahun depan. Tapi sih menurut gue ya, gue ngerasanya draft quality tahun depan itu kalau dibandingin sama tahun ini agak sedikit menurun sih. Nggak terlalu banyak nama yang hype kayak Victor, Scoot Henderson, Brandon Miller, terus siapa lagi, Anthony Black. Tahun-tahun ini kan lumayan tuh. Nggak lupa juga sama si kembar Thompson. Nah, di tahun depan yang pernah gue dengar namanya itu cuma Bronny, Ron Holland, sama Isaiah Collier. Itu pun karena nontonin YouTuber luar nge-rebuilding gitu. Ya, jadinya gue nggak terlalu banyak familiar dengan nama-nama di draft class tahun depan. Mungkin nanti seiring berjalan waktu kita bakal banyak lebih tahu ya tentang draft prospeknya. Jadi agak sayang sebenarnya untuk ngetank buat dapetin number 1 overall pick. Kecuali lu mau langsung ngedraft Bronny biar ada kesempatan LeBron join tim lu. Bahkan ya kalau dipikir-pikir juga nggak terlalu worth it sih. Karena di mock draft Bronny itu diprediksi akan dipick di tengah atau late first round. Jadi ya kalau lu masih punya di luar lottery pick, lu masih bisa nge-pick Bronny sebenarnya. Nah dari sini, karena menurut gua nggak ada yang beneran mau ngetank, jadi rekor terburuknya akan jatuh ke tim yang sangat muda dan minim pengalaman. Ataupun yang nggak terlalu ada star di timnya. Dan pilihan gua jatuh kepada San Antonio Spurs. Walau ada Victor, tetap aja Victor masih anak baru di Liga NBA ya. Jarang banget ada rookie yang langsung mekar lah. Ditambah lagi supporting cast-nya atau teman-teman setimnya nggak ada yang bisa dibilang bintang ya. Coba deh siapa? Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sohan. Ya memang mereka tuh solid NBA player dan masih muda ya. Tapi ya jujur-jujuran aja nih, mereka nggak termasuk bintang. Jadi ya musim ini jadi waktu Spurs buat ngasah pengalaman. Mereka sudah ada building block yang solid, yaitu Victor. Tinggal gimana mereka cari pemain yang bisa mengkomplement Victor.
dan ngebantuin dia develop. Bahkan ya menurut gue bukan gak mungkin mereka bakal nge-trade buat veteran untuk bantuin Victor sih. Jadi ya begitu, kayaknya sih bakalan Spurs ya. Mungkin rekor mereka di 2-3 winan lah. Dan menurut gue kalau ternyata Spurs mau nge-trade big man, itu mereka mungkin bisa nge-trade Blake Griffin ya, kayak win-win solution. Mungkin mereka ngasih kayak Devin Vassell, tapi nggak tahu ya, kayaknya nggak terlalu worth it ya Devin Vassell buat Blake Griffin. Ya mungkin mereka ngasih Peyton Pritchard, Blake Griffin untuk Devin Vassell tadi untuk ngebantuin Celtic buat menang sekarang. Tapi ya gue nggak tahu, gue cuma mengira-ngira. Pasti nggak worth it ya. Dan mungkin Boston Celtics juga harus ngasih draft capital ya buat ngedilin trade itu kalau ternyata memang ada gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah tentang tim yang bakalan punya berita trade paling menggemparkan. Nah, ini menurut gue kaitannya ada di siapa sih atau tim mana sih yang pengen beneran menang tahun ini. Kalau kita lihat-lihat, ada beberapa tim tanggung kayak Banteng Merah yang direksinya nggak jelas kemana. Tahu kan Banteng Merah kan? Itu tuh PDI. Jujur aja lah, Chicago Bulls memang tim favorit gue lah ya. Tapi rosternya mereka sekarang udah pasti nggak bisa menangin championship. Yang bener. Lonzo cedera. Ya Demar sama Zach LaVine, gue nggak ngerasa mereka bisa sih untuk menangin di atas kertas ya. Ya itu tim favorit gue loh. Kayak gue jujur-jujurin aja nih, direksinya kurang jelas menurut gue. Nah tim-tim seperti ini yang cocok jadi inceran tim yang tinggal kurang 1-2 pemainnya lagi buat beneran berkompetisi aktif. Dan menurut gue tim itu adalah Los Angeles Lakers. Kita lihat ya, ini bukan tanpa alasan ya gue ngomong kayak gini. Kalau kita lihat-lihat dari LeBron nih, LeBron ini tinggal 2 musim kontraknya sama Lakers. Bahkan bisa dibilang ini musim terakhir kalau mereka nggak hati-hati nih. Soalnya di musim depan, LeBron punya player option yang memungkinkan LeBron nggak ambil dan bisa jadi unrestricted free agent. Tujuannya ngapain? Kok bisa nggak ngambil option yang gede gitu? Ya balik lagi tadi. Tujuannya bisa jadi untuk buat gabung sama Bronny akhirnya terlaksanakan. Dia ngedecline duit karena ya kayaknya LeBron udah nggak butuh duit. Dia bisa ambil option yang lebih murah. Misalnya mungkin ke Hulk ya. Dia mungkin tinggal ngambil kayak 20-25 M, yang penting main sama anaknya. Nah momen inilah yang penting buat Lakers buat menangin satu championship terakhir bareng LeBron. Soalnya sisanya kan nanti mungkin paling bakalan AD ya, yang jujur aja udah nggak prime lagi, sama D'Lo sama Austin Reeves gitu ya. Nah dengan posisinya sekarang Lakers beneran bakalan all out menurut gue untuk menang di musim ini. Prediksi gue mereka bakal nge-trade untuk All-Star yang bakal expire kontraknya biar mereka bisa fokus rebuilding musim depan. Siapa itu All-Star tadi? Yang kayak tadi gue bilang, antara DeMar DeRozan sama James Harden. Lagi-lagi ini cuma prediksi ya, disertai data pendukung, walau bisa jadi nanti jauh banget nih prediksinya. Tapi gue pede kok. BTW kenapa harus yang expire kontraknya? Karena mereka di tahun depan bisa fokus rebuilding gitu loh. Jadi nggak perlu ada tanggungan kontrak, ya udah tinggal AD doang yang paling gede kan. Sisanya dia bisa mungkin ngambil pemain-pemain muda atau fokus tanking. Pokoknya intinya fokus rebuilding gitu ya. Kita lanjut ketika regular season abis. Nah ini bahasannya tentang MVP dan kawan-kawan nih. Ini lebih ke player ya. Kalau dari gue sebenarnya susah mengignore dominasi para big man. Kayak Joel Embiid, Jokic, sama Giannis gitu ya. Tapi untuk kali ini gue akan bias. Gue pilih Luka Doncic cuy. Luka selalu konsisten ya dalam scoring. Musim kemarin aja tembus 32 poin per game dan 8 assist, berikut juga 8 rebound. Kalau Kyrie main, gue ngerasa assist Luka bakal tetap naik karena Kyrie itu menurut gue lebih ke scorer daripada playmaker ya. Ya cuma berapa kali lah ngasih, soalnya start dia dulu 27 poin per game, 6 assist dan 5 rebound. Mungkin Dallas bisa ngebuat Kyrie lebih ke scorer dan fokus ke Luka untuk sebagai playmakernya. Karena biasanya kalau di Luka ini dia primary ball handle-nya, strategi Dallas Mavericks kadang pakainya 5 out. Jadi beneran nggak ada yang masuk di paint, ngebiarin Luka ISO, dan ketika udah berhasil masuk ke dalam, mungkin dia tiba-tiba kalau ngerasa nggak berhasil langsung ngedish, ngopor ke open man gitu ya.
Itu sih kayaknya strategi Dallas Mavericks yang sering dipakai ya menurut gua. Kalau nggak salah. Ditambah juga Grant Williams yang bisa dibilang agak pendek ya di posisinya. Gua ngerasa bakal tetap ngejaga atau bahkan naikin reboundnya si Luka sih. Semuanya tinggal tentang narasi aja. Apakah fans sudah menganggap Luka layak? Ya nanti kita lihat ya. Jadi untuk MVP gua ngepick Luka. Untuk scoring title, ini gue milih ke salah satu pemain yang menurut gue masih prime dan makin menggila musim depan. Timnya juga kedatangan salah satu point guard terbaik lah. Jadi gue ngerasa beliau bisa lebih fokus ke scoring daripada fasilitator atau kayak tadi ya playmaker. Gerakan off ball-nya jadi salah satu senjata yang juga ngebantu beliau sempat ngedapatin scoring title di tahun 2020 sampai 2021. Pada tau nggak nih siapa? Siapa namanya? Gue kasih 3 detik ya buat nebak ya. Terus di komen buru. 1, 2, 3. Udah kan? Sip. Selamat ke yang jawab Steph Curry. Berarti kalian tahu lah maksud gue yang mana dan bisa jadi kalian juga sepemikiran sama gue ya. Beliau ini pede banget dan bahkan bilang dirinya sendiri masih di masa prime-nya. Ditambah lagi Warriors bawa CP3 ini ke tim. CP3 ditambah Draymond Green, playmaking to the moon. Nah, untuk Rookie of the Year, gue pernah bilang sih ya di short gue bahwa gue ini skeptical sama build-nya Wemby. Tapi mau gimana ya, kayaknya tetap dia deh Rookie of the Year-nya. Saingan kuatnya sih si Scoot ya. Tapi itu juga kalau si Dame jadi pindah ke Miami Heat. Dan Portland gue ngerasanya bakal jadi tim yang bakal rebuilding dan fokus di Scoot sama Shaedon Sharpe. Tapi kalau kita berasumsi semuanya sehat walafiat ya di sepanjang musim, kayaknya masih Wemby deh. Dia pasti bakal jadi first option ya di Spurs. Play by play, akan fokus ke Wemby. Jadi ya gitu. Untuk Rookie of the Year gue ngepick Wemby ya. Nah kalau bahas DPOY lain cerita. Gue mau ngepick seseorang yang udah sepantasnya dapat gelar DPOY dari dulu. Udah 5 kali masuk defensive team, tapi nggak pernah dapat penghargaan DPOY. Bahkan para pemain NBA pas ditanya siapa best defender di NBA, survei membuktikan 28%-nya si beliau. Posisi 2-nya Lu Dort, pemainnya OKC dengan 11%. Jauh kan? Udah hampir 2 kali lipat voting gitu lah. Ini surveinya dari pemain NBA loh ya, bukan gua nih yang bilang. Dan kebetulan gue juga setuju. Siapa dia? Yaitu si Jrue Holiday. Fix ini mah pasti dia jadi DPOY. Yakin, gua mah yakin. Kalau nggak dicurangi. Nah kalau most improved player, gue yakin banyak yang setuju sama gua. Kalau tadi mungkin kalian nggak setuju lah MVP-nya menurut kalian Giannis, Steph Curry atau siapa ya? Kayak Jokic lagi atau Embiid ya. Mungkin kita berbeda. Kalau Rookie of the Year mungkin kita agak sedikit sama atau mungkin ada bedanya DPOY juga ya. Nah kalau MIP, Most Improved Player, gue yakin sih kalian pada setuju sama gue. Siapa lagi kalau bukan Jordan Poole. Itu Wizard isinya tinggal dia sama Kuzma. Jadi udah deh pasti mereka berdua yang ngambil banyak posisi offense-nya. Tahun kemarin beliau average 20 point per game. Kayaknya bisa deh tembus jadi 25-27-an. Karena ini udah kayak jadi timnya mereka berdua gitu ya. Tergantung sih sebenarnya ada cewek cakep nggak di pinggir lapangan. Nah, kita masuk di fase yang paling menentukan. Siapa yang bakal ketemu di final dan siapa yang menang. Kalau dari tadi kalian nyimak, kayaknya sih kalian udah tahu ya, gue lebih condong ke mana gitu ya. Nah, untuk di Eastern, gue tetap pegang Celtics. Soalnya ya tadi, gue ngerasa Celtics udah cukup lengkap ya rosternya. Dan juga bench-nya juga udah bagus gitu. Celtic beberapa kali ya sudah masuk final atau mungkin Eastern Conference Final, ya second round pernah exit juga, tapi gue ngerasa pengalaman mereka sudah lumayan banyak. Mereka bisa masuk final dan yang lain-lain itu pencapaian mereka di playoff dengan core yang sangat muda. Tatum sama Brown dulu muda banget. Gue ngerasa hal-hal ketika kalah di final gitu-gitu ya, mereka udah kesel gitu ya, kalau kata orang sih kuyashi ya kata orang Jepang ya. Mereka udah cukup bosan gitu ya dengan gak menang-menang. Dan musim depan akan jadi breakout seasonnya mereka. Sedangkan untuk Western, gue ngambil Los Angeles Lakers. Gue yakin Lakers cuma kurang 1 orang lagi. Dan yakin bahwa Le GM akan ngelakuin sesuatu di musim ini. Ini udah musim do or die-nya bagi Lakers ya. Bayangin kayak tadi ya, mereka berhasil dapatin all-star caliber player di tengah musim. Lagi-lagi gue lebih prefernya ke shooting guard. Jadi Austin Reeves bisa jadi six man. Sama lah ya kayak tadi ya, nominasinya bisa kayak DeMar DeRozan atau Zach LaVine atau mungkin James Harden gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang menang di antara mereka berdua? Jeng 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 jeng.
pasti bakal sengit, tapi gue udah yakin dan percaya bahwa yang menang dengan skor 4-2 di NBA Championship 2024 adalah Celtic. Bye. Gak usah marah-marah. Celtic pokoknya. Celtic.